Pokoknya cuan terus, Cuk. Malam-malam mau update sedikit untuk market kripto menjelang pengumumannya atau wawancaranya Om Powell ya. Saya nggak akan bahas mengenai beritanya, tapi kita akan lihat di analisa teknikalnya seperti apa, persiapannya, kemungkinan pergerakannya, level-levelnya gimana, baik di Bitcoin maupun potensi ALT coin yang bisa diambil kalau terjadi kenaikan yang cukup signifikan, atau kalau misalnya turun, teman-teman bisa kurang lebih ada patokannya dari analisa saya kurang lebih levelnya di mana. Kita langsung cek bareng-bareng secara singkat. Oke, di sini ada chart BTC time frame 1 jam. Tadi habis ada pantulan yang cukup signifikan ya di area yang sama persis dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu area kisaran ini 28.700-an di sini. Ini biar jelas saya ganti warnanya dulu, hijau. Nah, ini akan kelihatan tadi terjadi pantulan. Volumenya saya hapus dulu. Nah, di sini ya, ini terjadi pantulan yang signifikan naik. Kita nggak ngerti posisinya ini nanti beritanya positif atau negatif. Jam sekitaran setengah 12, mulainya setengah 12 malam. Nah, kalau misalnya andaikan positif aja ya, kita ngomong positif, mudah-mudahan bisa minimal kembali ke level kemarin di kisaran sampai 30.600-an. Tapi harapannya ya lebih. Kalau bisa, ini levelnya garis-garisnya yang kelihatan ya, 32.000. Kalau bisa ya, kalau bisa nggak ke reject ya di atas ini, tutup di atas 32.000 supaya ada kesempatan untuk melanjutin lagi ke area 35.000. Kasih nafas dulu lah, kasih hijau dulu. Masa 7 minggu beruntun candlesticknya merah terus ya, kita nunggu aja ini nanti pergerakannya akan ke arah mana. Poinnya adalah sama, selagi titik hijau ini atau area sekitaran 28.700-an lah itu belum tertembus dan belum close di bawah itu, maka masih akan menjadi support yang cukup kuat ya. Ada 1, 2, 3, 4 di sini support yang cukup kuat. Sementara resistannya juga sama kuatnya ini di area sekitaran 30.600. Mudah-mudahan habis pengumuman nanti malam ini setengah jam lagi ada penembusan arah, terserah sih, mudah-mudahan tapi ke atas ya, jangan ke bawah. Kalau ke bawah maka titiknya ini pertahanan terakhirnya ada di area ini, kisaran 26.700-an sampai 27.000-an, dan mudah-mudahan juga nggak tertembus ya. Intinya adalah itu secara singkat mengenai pergerakan Bitcoin yang otomatis menentukan pergerakan koin atau token yang lainnya. Ini secara singkat, harapannya kesimpulannya adalah di BTC mudah-mudahan beritanya positif dan bisa melanjutkan penguatan, dan kalau bisa di atas 3600 tutupan candlesticknya, syukur-syukur bisa di atas 32.000 untuk langkah pertama. Lanjut ke BTC DOM untuk melihat pergerakan ALT coin yang lain gimana. Di BTC DOM ini time frame 1 jam. Di time frame 1 jam agak bad news ya, karena ini membentuk bearish flag di sini. Bullish flag. Gini, dan ini tertembus di atas ya. Ini di sini tertembus dan sudah retest dan naik. Ini alamat yang kurang bagus untuk ALT coin. Tapi apakah ini pasti naik? Ya belum tentu juga. Intinya kan kalau ini naik, tapi kalau misalnya BTC-nya naik ya ALT coin masih bisa naik, cuman penguatannya terbatas. Tapi harapannya kalau lihat dari sebelum-sebelumnya nih, ini biasanya gerakannya dari kemarin-kemarin bertolak belakang sama BTC, dimana kalau BTC-nya naik, sementara ini dia akan melemah. Mudah-mudahan BTC-nya naik, dia sebaliknya melemah. Otomatis ALT coin teman-teman bisa koleksi karena sebagian besar otomatis akan menguat. Ini secara singkat dari BTC DOM-nya, gambarannya seperti ini. Dan kalau melemah ini juga sama, areanya masih agak sideways di area kuning ini. Kalau misalnya melemah karena yang area kuning ini resisten dan dia tertolak langsung turun ke bawah ya, ini mudah-mudahan kembali masuk ke area flagnya dan kembali ke area support, area kuning yang bawah ini di bawah 1400 otomatis ya, di area sekitaran 1370 di bagian bawahnya ini. Itu untuk BTC DOM. Dan kalau misalnya nih beritanya positif, BTC naik, BTC DOM
turun. Yang bisa dikoleksi apa? Sekali lagi jangan ambil yang sudah naik banyak. Yang pertama tadi saya melihat ada ini fill, teman-teman bisa coba dipantau karena ini membentuk double bottom ya, teman-teman bisa lihat di sini double bottomnya. Nah ini double bottom, harapannya bisa nembus line sebelah sini, di sini line-nya. Nah kalau bisa nembus yang ini, harapannya bisa terus lanjut penguatan naik minimal sampai ke area sebelumnya. Teorinya, prakteknya ya nggak tahu. Tapi teman-teman dilihat di sini aja. Sementara ini mirip-mirip ya, pantulannya pas di area double bottom, dan waktu naik terpantul di area garis ini atau neckline-nya. Kalau bisa nembus di sini, maka potensi naiknya sampai dengan $9 lebih besar gitu ya, 10% lebih. Ini berarti kalau dibanding harga sekarang 10% lebih kenaikannya di spot market. Kalau di future atau ETF tinggal dikali leverage yang dipakai buahnya intinya. Ini untuk fill. Dan yang berikutnya tadi saya juga lihat yang bagus ada DeFi, coin DeFi. Salah satunya adalah AAV yang teman-teman bisa lihat di sini time frame 1 jam itu pantulannya kuat ya. Dia posisinya ini secara singkatnya ya cepat, jadi turunnya anjlok banyak tapi langsung balas cepat naiknya. Dan sebaiknya kalau misalnya nanti terjadi recovery naik marketnya, koleksilah yang belum naik ya. Dan ini pangsanya AAV berarti masuk ke DeFi. Contohnya kalau di exchange di Maxi, ini saya pakai Maxi ya, teman-teman bisa pakai exchange apapun, biasanya sudah dikelompokkan. Di sini ada DeFi-nya. Nah ini yang ada di sini nih, koin-koin atau token-token DeFi. Teman-teman bisa urutin aja, cari yang naiknya belum terlalu banyak atau mungkin yang minusnya lumayan, itu bisa coba dikoleksi. Jadi dia istilahnya telat naik, teman-teman bisa koleksi di sini ya. Jangan yang sudah naiknya lumayan. Itu tadi singkatnya pergerakan saya lihat di DeFi terutama itu reaksinya dari waktu turun naiknya ribuannya cepat dan potensi besar kalau misalnya marketnya recovery dulu atau terjadi kenaikan. Singkat aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya doakan mudah-mudahan beritanya membawa dampak yang positif untuk market kripto dan naik dulu, recovery dulu, BTC bisa close di atas 32.000 dan BTC DOM-nya ndelosor sehingga ALT-nya bisa naik, yang di spot market, yang di ETF, yang di future semuanya happy. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuancu.